Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami ingin memperkenalkan diri dari kelompok 4 PKA 70 tahun 2022. Saya sebagai Ketua Ronald Heru Praptama. Saya Wahyu Susetio. Nama Hatta Marlen Stungkir. Saya Wahyu Wibisono. Nama Sugito. Nama Sutejo. Samuel Panghutan Panggabean. Nama Taufik Hidayat. Nama Widianto. Yugo Indra Wicaksi. Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya meningkatkan kualitas SDM-nya melalui pelatihan rutin yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM. Salah satu upaya pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka pemenuhan standar kompetensi manajerial jabatan administrator adalah diselenggarakannya pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA, melaksanakan studi lapangan dengan lokus PT Telkom Indonesia. Studi lapangan adalah salah satu metode pembelajaran yang diterapkan untuk menambah wawasan dan motivasi peserta dalam melihat keunggulan dan terobosan organisasi yang dituju untuk dijadikan pembelajaran. PT Telkom Indonesia memaknai transformasi digital dalam 3 hal utama, yaitu transformasi melalui teknologi shifting, culture technology shifting, dan dampak bisnis. Teknologi shifting adalah upaya Telkom menciptakan hal yang sebelumnya dilakukan secara manual, saat ini dilakukan shifting teknologi agar lebih mudah diakses, mudah digunakan, lebih cepat, efektif, dan efisien. Upaya ini disebut digitasi. Sedangkan culture technology shifting adalah upaya merubah budaya pengguna yang sebelumnya enggan menggunakan teknologi digital. Saat ini dilakukan upaya penggeseran budaya penggunaan teknologi. Hal ini dikenal dengan digitalisasi. Dampak bisnis adalah ujung dari transformasi digital di mana pengguna harus merasakan manfaat dan dampak transformasi digital yang telah dilaksanakan oleh PT Telkom. Telkom menjadikan akhlak sebagai core values perusahaan, di mana akhlak dapat diuraikan menjadi slogan dengan kepanjangan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, Pak Berti dan Pak Alfons, silakan. Kira-kira kalau dari 7 ini, ya bagaimana sih kehidupan di Telkom? Kami nyebutnya living in Telkom, Bapak dan Ibu. Jadi living in Telkom ini adalah kalau di perusahaan lain itu live at gitu ya. Jadi ya, yang kami lakukan pertama adalah kami lihat benchmark industri itu seperti apa. Pengawasan dan pengendalian terhadap karyawan yang sebegitu banyaknya, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Mungkin Pak, untuk proyek perubahan ini Pak, kalau melihat berkaca dari Telkom tadi Pak, wah luar biasa sekali itu Pak. Nah, ini bagaimana PT Telkom melakukan pengawasan dan pengendalian terkait disiplin pegawai, Pak. Programnya. Terus terang saja Pak, ini salah satu banyak inovasi yang kita dapatkan tadi Pak, dari file-file tadi dan penjelasan dari Bapak Rama yang bisa kita terapkan untuk di lapas atau di imigrasi atau di kantor wilayah Bapak. Kendala dalam konteks umum, maka kendala kami sekarang sebenarnya people juga gitu ya. Jadi kami sangat heavy di people, tapi kami juga punya tantangan juga di people, Pak. Kita fungsi corporate communication itu sangat penting, Bapak dan Ibu. Jadi yang memastikan bagaimana layanan kita itu bisa tersampaikan ke masyarakat gitu ya. Itu di Telkom kita punya fungsi corporate communication dan marketing communication, Pak. Setelah melakukan studi lapangan PKA 70 di PT Telkom,
kita banyak mendapatkan masukan, inspirasi, dan terutama penggunaan digitalisasi. Untuk itu kita berharap untuk dapat lebih dari yang kita lakukan sekarang dalam hal pelayanan publik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Optimisme dengan pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan saat ini akan berkontribusi mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan kompetensi untuk berprestasi dan berkinerja baik dalam organisasi. Banyak hal baru yang didapati guna memotivasi kinerja kita ke depan lebih baik. Yakin dan percaya bahwa Kementerian Hukum dan HAM pasti maju. Banyak hal yang bisa kita adopsi untuk kita implementasikan ke Kemenkumham. Di antaranya adalah kami mempunyai pesan agar PT Telkom dapat berkoordinasi dengan Kemenkumham terkait inovasi di bidang manajerial yang dirasa sudah cukup baik. Diharapkan peserta mampu berinovasi untuk kemajuan Kemenkumham pada saat ini dan saat mendatang. Banyak sekali inovasi yang dapat menginspirasi kami guna untuk memodifikasi inovasi tersebut untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan tugas sehari-hari. Inovasi tercipta sesuai kebutuhan masyarakat, namun perlu dibarengi dan diperkuat dengan manajemen pengawasan dan pengendalian agar layanan yang diberikan dapat benar-benar bermanfaat dan long lasting serta sesuai dengan tujuan utama tingkat pusat. Semoga ASN Muda Kemenkumham dapat menjadi digital agent untuk kemajuan organisasi. Terima kasih PT Telkom yang sudah memberikan inovasi dan beberapa contoh-contoh pelayanan yang sangat berharga bagi kami. Banyak inovasi dan perubahan dan pembaharuan yang kami dapat. Semoga dapat kami adopsi untuk kemajuan dan peningkatan dalam pekerjaan dan fungsi sehari-hari kami. Terima kasih PT Telkom Indonesia. PKA 70 Kelompok 4 Keren.